latar belakang dulu bahwa ini menjadi hal yang sangat penting untuk Indonesia, untuk biji boksit ini, untuk bisa diolah lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan juga program yang dicanangkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ya. Ya, jadi cadangan boksit Indonesia itu menempati peringkat ke-6 dunia. Itu setelah Guinea, Australia, Vietnam, Brasil, dan Jamaika, kita mempunyai kurang lebih 3,2 miliar ton atau sekitar 10% cadangan dunia. Kemudian tadi sudah disebut bahwa produksi biji boksit tahun 2021 itu sebesar 25,8 juta ton, ekspornya 23,2 juta ton dan dipakai dalam negeri untuk kebutuhan smelter dan fasilitas pemurnian, baik itu smelter grade alumina maupun chemical grade alumina, hanya sebesar 2,6 juta ton. Nah, tentunya yang berikutnya kita melihat bahwa data dari Kementerian SDM sampai dengan Oktober 2022 sudah terdapat 4 fasilitas pemurnian boksit dalam negeri yang telah selesai dibangun dengan total kapasitas input biji boksit sebesar 10,5 juta ton. Rencana 2023 terdapat penambahan 8 fasilitas pemurnian boksit dengan total kapasitas input kurang lebih 27 juta ton. Ya, jadi kalau kita lihat kebutuhan total nanti, kalau sekali lagi kalau semua rencana smelter yang sedang dibangun dengan sekarang ini kemajuannya antara 30-90%, itu kira-kira memerlukan 37,5 juta ton per tahun kalau semuanya berjalan. Jadi apakah kebijakan kita sudah tepat? Itu kan pertanyaannya. Betul. Pada 2023. Nah, jawabannya akan menjadi iya apabila 8 fasilitas pemurnian ini siap di bulan Juni tahun depan. Tinggal 8 bulan lagi. Jadi tidak mungkin 100% ya kalau kita lihat. Jadi adalah tugas utama dari Kementerian SDM melalui Minerba, Ditjen Minerba, untuk melakukan pengawasan kemajuan smelter ini. Jadi nanti akan ada penugasan dari Bapak Menteri untuk melihat semua ke-8 fasilitas ini kira-kira mampu nggak diselesaikan pada tahun 2023. Baik, diskusi atau obrolan bersama teman-teman para pelaku seperti apa sejauh ini? Karena kan mereka menitik beratkan sebenarnya jangan sampai terulang lagi yang di 2014 begitu ya. Apalagi sekarang hitungannya sudah tinggal hitungan bulan juga nih Pak Irwandi. Ya, memang tidak mudah kalau kita melihat ya, banyak sekali antara lain kesulitan-kesulitan dihadapi oleh mereka, baik itu dalam penyiapan infrastruktur kelistrikan, jalan, pelabuhan dan sebagainya, dan tentunya akan bisa dipakai fasilitas yang sudah ada sekarang, ya, yang dipakai oleh tambang-tambang maupun 4 smelter maupun fasilitas pemurnian yang sudah ada. Nah, jadi memang kesulitan-kesulitan ini terutama yang pertama yang kami identifikasi adalah kesulitan pendanaan. Kedua adalah kesulitan pembangkit, ya, penyediaan energi. Tentunya yang ketiga adalah soal perizinan yang akan mereka dapatkan supaya bisa lebih cepat. Nah, kalau ini semuanya saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan ini, mudah-mudahan tidak 100%, tetapi barangkali sebagian dari mereka bisa menyelesaikan smelternya atau fasilitas pemurniannya. Seperti kita ketahui, PT Inalum bekerja sama dengan PT Antam, melalui satu perusahaannya itu sedang juga mengalami satu kesulitan untuk bisa meneruskan ini, terutama dengan pihak EPC-nya. Oke, untuk mengatasi beberapa kesulitan tadi poin-poin yang disampaikan, sudah ada solusi atau belum begitu kan? Karena ini harus berkejaran dengan waktu kan Pak Irwandi ya, dari pendanaan, kemudian infrastruktur, energi ataupun listrik yang kita tahu ini esensial begitu ya. Untuk smelter seperti apa Pak Irwandi? Saya pikir pada beberapa kesempatan yang lalu itu kami duduk dalam satu meja bersama-sama dari Kementerian SDM, dari pihak smelter atau fasilitas pemurnian, kemudian dari pihak PLN,
dan kemudian dari pihak pemberi dana. Dan masalah ini kita sudah bicarakan. Memang dari sekian yang proses itu mungkin baru 1-2 yang berhasil, ya, yang berhasil bisa menyelesaikan persoalannya. Jadi memang tidak mudah, tetapi optimisme di dalam melakukan perubahan-perubahan ini, di dalam mensukseskan yang namanya proses nilai tambah atau hilirisasi ini harus tetap kita lakukan. Karena nanti bisa kita lihat nanti pengaruhnya bagaimana terhadap pendapatan negara dan nanti pengaruhnya terhadap istilah yang dilakukan oleh CNBC untuk acara itu harta karun. Harta karun ini tidak akan bisa terjadi kalau misalnya proses pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar.